Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam, Dok. Selamat pagi, Bu. Pagi, Dok. Baik, Ibu silakan duduk. Apakah duduknya sudah nyaman, Ibu? Sudah, Dok. Baik, izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Dr. Angelina Syafitri yang kebetulan sedang berjaga di Klinik Pasundan pada pagi hari ini. Ibu, izinkan saya untuk melakukan pendataan dan mencatat ya, Bu ya. Ibu namanya siapa, Bu? Dede, Ibu Dede. Untuk tanggal lahirnya, Ibu? 17 Agustus 2000. Untuk usianya, Bu? 21 tahun. Tahun. Benar Ibu perempuan sebelumnya, Bu? Untuk alamatnya di mana, Bu? Di Jalan Haripan. Untuk nomor rekam medisnya 12345 ya, Bu ya. Baik, Ibu. Di sini saya akan melakukan penyuntikan di mana prosedurnya ini bertujuan untuk pengobatan Ibu. Lalu mungkin akan merasa sedikit tidak nyaman, tetapi saya akan meminimalisir rasa ketidaknyamanan tersebut ya, Bu ya. Sebelumnya Ibu apakah terdapat alergi? Tidak ada. Di obat? Tidak ada. Baik, di sini saya akan melakukan prosedur penyuntikan di mana akan disuntik pada bagian perut dan juga bagian bokong ya, Bu ya. Sebelumnya apakah Ibu bersedia? Bersedia, Dok. Baik. Kemudian untuk selanjutnya kita akan melakukan penimbangan terlebih dahulu ya, Bu ya, sebelum dilakukan penyuntikan. Baik, Ibu boleh ditimbang terlebih dahulu. Lalu sudah ditimbang, boleh duduk kembali, Bu. Baik, di sini saya akan menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan terlebih dahulu ya, Bu ya. Baik, di sini saya akan mencuci tangan dengan 6 teknik langkah WHO menggunakan hand sanitizer. Baik, kemudian kita akan menggunakan hand spray atau sarung tangan non steril. Kemudian kita akan menyiapkan alat dan bahannya. Di sini terdapat medical tray, kemudian terdapat fluid atau siring dan jarum suntik. Lalu ada alcohol swab, kemudian ada plester, kemudian ada kasa, lalu ada vial dan ampul, kemudian ada instrumen box instrumen, lalu ada instrumen kidney, kemudian ada safety box. Baik. Kemudian kita akan memeriksa dari label obat terlebih dahulu, memeriksa dari tanggal kadaluarsa, kemudian dari dosis obat, kemudian kita akan membuka split terlebih dahulu. Di sini ada split dari 1 cc, 3 cc dan juga 5 cc. Kita akan membuka terlebih dahulu split. Kemudian kita akan membuka penutupnya. Lalu kita akan membersihkan terlebih dahulu vial dengan menggunakan alcohol swab.
bagian rubber stopper atau penutup vial kita akan bersihkan, lalu kita akan membiarkan kering. Kemudian kita akan buka penutup split dan juga setelah kering kita akan memasukkan ke dalam rubber stopper jarumnya. Lalu kita akan menarik sesuai volume atau dosis yang diperlukan. Kemudian kita akan menyimpan split di bak instrumen, lalu alcohol swab dan juga kasa. Kemudian kita akan melakukan dosis obat yang kedua menggunakan ampul, di mana kita akan membuka bagian ampul dengan memegang bagian leher. Lalu kita akan buka. Sudah dibuka, kita akan menyiapkan splitnya untuk mengambil dari ampulnya. Kita ambil sesuai volume atau dosis yang diperlukan. Kemudian pastikan tidak ada gelembung. Jika ada, kita keluarkan sedikit. Kemudian kita simpan di box instrumen. Baik, selanjutnya kita akan melakukan tindakan pada penyuntikan pada subkutan dan juga intramuskular, di mana pada subkutan biasanya di perut. Kita menggunakan pada bagian subkutan terlebih dahulu dengan menggunakan split yang sudah diisi dengan dosis yang sesuai dari vial ataupun ampul. Kemudian kita akan melakukan pembersihan secara sirkuler dengan alcohol swab dari dari dalam keluar. Punten Ibu, akan dilakukan penyuntikan terlebih dahulu ya Bu ya. Lalu kita akan memegang dan menyubit secara halus dengan memastikan jarum berada di atas. Lalu kita masukkan secara 45 derajat jarumnya. Kemudian kita masukkan obatnya sesuai dosis yang diperlukan. Kemudian kita akan melakukan pada intramuskular, di mana pada intramuskular ini terdapat 4 kuadran dengan 4 kuadran di bagian dorsogluteal. Kemudian kita akan melakukan penyuntikan. Punten Ibu, akan dilakukan penyuntikan dengan sebelumnya kita akan membersihkan dengan alcohol swab dari dalam keluar. Kemudian kita akan melakukan penyuntikan 90 derajat dengan needle berada di atas. Lalu kita akan memasukkan obatnya. Pastikan tidak
ada pendarahan. Jika ada, maka kita akan lakukan berhenti. Kemudian setelah dilakukan penyuntikan pada subkutan dan juga intramuskular, kita akan lakukan balut tekan. Dan jika dibutuhkan, kita akan menggunakan plester. Lalu kita akan membuang alcohol swab dan juga jarum yang sudah digunakan pada safety box. Jika tidak ada safety box, kita akan melakukan refill. Typically, so Atau recovery. recovery Bagi orang kayak dipotong orang bisa kan tadi dipotong kayak recapping aja udah. Recapping dengan menggunakan tutup itu ya. Nah, jika tidak ada safety box, kita akan lakukan recapping dengan one hand technique. Dan jika ada safety box, kita akan langsung membuang. Kemudian tidak lupa untuk membuka terlebih dahulu handscoon dan dibuang ke tempat sampah atau safety box. Baik, selanjutnya kita akan melakukan evaluasi. Alhamdulillah Ibu untuk penyuntikan pada perut dan juga pada bokong, pada subkutan ataupun intramuskular telah selesai. Di sini kita akan melakukan evaluasi setelah 15 menit penyuntikan. Kemudian kita akan memeriksa kembali nama pasien. Kemudian kita akan melakukan dokumentasi pada dosis yang digunakan, dosis dan obat yang digunakan, tanggal penyuntikan dan tempat penyuntikan, nama dan tanda tangan penyuntik. Baik, alhamdulillah. Mohon maaf bila masih banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.